Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita masih terkait dengan tema inti mengenal ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW tentang kematian atau maut. Dengan istilah tema kita adalah dzikrul maut, yang kita ambil dari berbagai kitab, baik di dalam kitab At-Tadhkirah fi Awalil Mauta wa Umuril Akhirah karangan Imam Samsuddin Al-Qurtubi, dan juga kitab-kitab yang lain yang dikarang oleh Syekh Shalih Utsaimin, Syekh bin Baz tentang masalah kematian, dan Sulaiman Al-Ashqar, ya, di mana para ulama-ulama salaf dan khalaf dulu dan sekarang telah membuat satu pandangan-pandangan dalam kitab mereka bahwa tujuan, keutamaan, manfaat ataupun keistimewaan orang yang dzikrul maut, mengingat mati itu akan tampak dalam kehidupan seseorang. Apa manfaat ketika kita ini mengingat mati, dzikrul maut? Kami jelaskan kemarin ayat-ayatnya, bahwa setiap manusia pasti akan merasakan yang dinamakan maut, kematian, yaitu al-inqita, ya, minad dunya, iqbal minal akhirah. Kalau bahasa Nabi itu namanya maut, itu adalah ketika berpisahnya dari alam dunia menuju alam akhirat, itu namanya kematian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa yang dinamakan al-maut adalah terpisahnya jasad, terlepasnya ruh dari jasad manusia. Jadi kalau orang dinamakan maut, artinya sudah tidak memiliki ruh. Itu namanya mati. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang dinamakan kematian. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam qaul emasnya, bagus perkataan beliau, saya tidak peduli mau mati dimanapun, dalam kondisi apapun, maksudnya dalam kondisi saya dibunuh, sakit, terjadi musibah, kecelakaan, atau saya meninggal di tempat saya lahir, maupun saya hari ini bertinggal-tinggal yang saya tidak dilahirkan, atau saya mukim, atau sedang safar, atau dimanapun, itu tidak peduli saya mati dimanapun. Yang saya khawatirkan, saya meninggal dalam keadaan seperti apa? Apakah saya sedang beribadah kepada Allah, sedang mentaati Allah, atau sebaliknya sedang berbuat maksiat kepada Allah? Itu yang dikhawatirkan Imam Syafi'i. Jarang sekali orang berpikir dia seperti apa matinya. Hanya berpikir ketika nanti dia kalau sudah mati selesai urusannya. Artinya anggapan kalau sudah mati ya sudah mati. Dan dia tidak pernah berpikir dia sedang berbuat apa. Sedang berbuat kebaikan, amal soleh, mentaati Allah, atau sedang maksiat, atau meninggalkan perintah Allah. Itu yang harusnya dipikir. Makanya berbeda dengan orang beriman. Makanya yang pertama, para ulama menjelaskan faedah, manfaat, keistimewaan dzikrul maut, mengingat kematian itu yang pertama adalah menambah keimanan seseorang. Kalau orang bertambah imannya, bertambah amal solehnya. Kalau orang bertambah amal solehnya, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Ini tidak dipungkiri lagi, ya. Kalau orang itu mengingat mati, bertambah imannya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kami bacakan ayat-ayat yang di atas tadi, bahwa orang yang dzikrul maut, ya, pasti dia akan mengenal Allah. Rindu ingin berjumpa dengan Allah. Setiap dibacakan kalimat-kalimat Allah, ataupun di situ dibacakan ayat-ayatnya, bergetar hatinya, takut, dan semakin bertambah keimanannya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, orang itu kalau ingat mati,
dia pasti akan bertambah keimanan. Makanya Allah Ta'ala utarakan di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, ya. Jadi ciri orang-orang mukmin itu apabila dibacakan atau disampaikan kalimat-kalimat Allah, nama-nama Allah, itu bergetar hatinya, takut. Ya. Dan dibacakan ayat-ayatnya, perintah, larangan, ancaman, kabar gembira, semakin bertambah imannya. Ini tandanya kalau orang ingat mati, dia akan apa? Dia akan senantiasa belajar dengan mengenal Allah. Kalau orang sudah mengenal Allah, dia akan bersegera mempersiapkan diri. Dengan cara apa? Terus memperhatikan perintah dan larangan. Jadi berdasarkan ayat ini para jamaah Bapak Ibu, orang yang mengingat mati itu bisa bertambah keimanannya dengan apa? Dibacakan ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita membacakan ayat seperti ini, Masya Allah, Subhanallah, ini ayat untuk saya. Ini ayat peringatan untuk diri saya. Bagaimana saya harus semakin bertambah iman saya, amal ibadah saya, amal soleh saya. Seharusnya gitu orang beriman ya. Kalau orang mukmin itu kalau dibacakan ayat, dinasehati, dibimbing, diperingatkan, senang. Ya. Dan dia introspeksi diri, mawas diri, berbenah diri, itu orang mukmin. Tapi kalau orang munafik, kalau dibacakan ayat, dibimbing dengan ayat Allah, dinasihati dengan ayat Allah, dia akan marah. Dia akan tersinggung. Itu kalau orang munafik. Kenapa? Ini ayat untuk saya. Gak mungkin. Saya gak seperti ini gitu. Tanda orang munafik itu kalau dibacakan ayat Allah, dia akan lari dan menutup telinganya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ya, maka ada karakter sifat ciri orang-orang munafik yang dimana Allah utarakan di surat At-Taubah surat 9 ayat yang 64. Ya darul munafiquna an tunazzala alaihim surah tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Karakter orang munafik itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, diturunkan surat ayat Allah, itu orang munafik itu mereka takut. Dalam takut itu mereka tidak mau menerima nasihat-nasihat, keterangan-keterangan dari ayat-ayat Allah. Seakan-akan itu menyinggung dirinya. Wah ini nyinggung saya ini kalau orang bilang ini. Wah saya disinggung ini. Nah, bukan kok dia semakin tawadu, tunduk, patuh, menerima, taslim, ya, merendah diri, mendengarkan, enggak. Orang munafik dia akan selalu berkilah dan dia akan senantiasa tidak menerima apa yang dinasihatkan oleh Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya orang munafik itu dia orang yang tidak mau menerima kebenaran Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini ayat ini jelas ya. Ketika diberitakan isi hati mereka, disampaikan ayat-ayatnya, diturunkan surat kepada mereka, mereka akan berkilah, mereka akan mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Sok tahu, sok ngerti, sok alim. Jelas Bapak Ibu? Nah ini sifat karakter orang munafik ini. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi tentang masalah kematian terutama, neraka dan surga, jawabannya apa? Sok tahu, sok ngerti, sok alim, sok pinter, gak usah gurui saya. Ini sifat karakter orang munafik menurut pandangan Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-64. Jadi orang yang mengingat mati akan yasdadu iman, menambah iman mereka. Dan ini ditegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat, surat yang 48 ayat yang keempat ya. Allah Ta'ala menjelaskan walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imana ma'a imanihim. Masyaallah.
Allah telah menurunkan ketenangan di dalam jiwa-jiwa orang beriman, hati-hati orang mukmin. Di saat orang mukmin ini mengenal, mengingat Allah, mengingat kematian, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, apa kata Allah? Janjinya liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ditambah iman mereka yang sebelumnya mereka sudah beriman, ditambah lagi keimanan. Yazdad, apa yazdad? Yazid, meningkat, nambah. Kalau sudah imannya nambah, kira-kira amal salehnya nambah nggak Pak Bu? Nambah. Orang mukmin itu kalau imannya bertambah akan bertambah lagi kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena dia akan terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi karakter orang mukmin itu apa? Yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam kebaikan. Makanya dijelaskan di dalam surat Ali Imran. Ya, kita buka surat yang ketiga, yang dimana Allah Ta'ala mengungkapkan bagaimana karakter orang-orang beriman ketika mereka itu bertambah imannya. Nah, ini dijelaskan secara terperinci di dalam surat Ali Imran ayat yang 114. Allah Ta'ala mengatakan, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Perhatikan, Allah menutup kalimatnya dengan wa ulaika minas sholihin. Mereka termasuk golongan orang-orang yang beramal solih. Jadi orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, mengajak kebaikan, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, mentaati Allah, dan mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Kemudian mencegah dari kemungkaran, maksiat, perbuatan dosa diingatkan, dicegah. Dan juga mereka yang bersegera dalam kebaikan. Jadi kalau orang beriman itu, cirinya Pak Bu, perhatikan. Kalau diajak untuk berbuat baik, amal soleh, segera, siap. Sami'na wa ato'na. Itu ciri orang mukmin. Jelas gak, Wi? Beda kalau ciri orang munafik atau orang-orang kafir Yahudi, dijelaskan di dalam surat An-Nisa 46. Minal ladina harifunal kalima amma wadi ayakulu sami'na wa asoina. Jadi karakter orang Yahudi itu kalau diperintah sama Allah diajak kebaikan. Kalau cocok dengan hatinya, sesuai hawa nafsunya, dikerjakan. Tapi kalau tidak cocok sesuai dengan seleranya, hatinya, nafsunya, dibuang, ditinggalkan. Ini karakter orang kafir Yahudi dan orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Jadi orang mukmin itu kalau diperintah apa? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Maka turun di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 51. Ya. Jadi para jamaah Ibu, makana qalal mu'min idza du'a ila Allah wa rasul yakum ma bainu ayaqula sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi orang mukmin itu jawabannya kalau diperintah, ya, kalau diperintah sama Allah dan Rasulnya, dinasehati, dibimbing, itu manut. Orang mukmin itu manut. Kenapa? Karena dia ingat mati. Orang mukmin itu ingat mati. Kalau sudah ingat mati, bertambah imannya, bertambah amal solehnya. Diajak kebaikan, bersegera dia. Isari'una bil khairat. Gak nunggu-nunggu lagi. Kenapa? Karena ingat mati. Nah, kalau saya nggak segera sholat, sudah dipanggil sama Allah. Nah, nanti apa yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti? Segera dia jamaah, berangkat. Ada pengajian, dia berangkat. Ya, kenapa? Saya ingin mendapatkan surga yang paling tinggi. Saya ingin dapat ilmu supaya semakin bertambah ibadah saya, tambah dekat dengan Allah, tambah ilmunya, tambah ibadahnya. Nah, itu karakter orang yang dia mengingat mati, dan itu ciri orang mukmin. Ya, Masya Allah. Jadi para jamaah Ibu, kita jeda waktu azan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna